Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Apa kabarnya? Semua diberkati, amin. Boleh lemparkan tangan dong. Walaupun kita ada di rumah, kita percaya bahwa hari ini hari yang penuh sukacita. Katakan amin. Hari yang penuh berkat, hari yang penuh mujizat, amin. Sekali lagi boleh beri tepuk tangan buat Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan, beri sorak-sorak yang terbaik, yang termeriah buat Tuhan Yesus. Kita hari ini kita mau menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, kami datang di hadapan-Mu pagi hari ini. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Kami mau meninggikan Engkau. Walaupun kami ada di rumah-rumah, Tuhan tolong lakukan perkara yang ajaib. Kami percaya setiap kami yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan pagi hari ini. Kami percaya pada saat kami memuji, memuliakan nama-Mu, hadirat-Mu turun di tengah-tengah keluarga lepas keluarga. Makasih Tuhan, berkati keluarga lepas keluarga, berkati Gembala, Pak Irawan, Tuhan pakai hidupnya untuk kemuliaan, bahkan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau memberkati semua kami yang melayani pagi hari ini, Engkau memberkati. Mari Roh Kudus lakukan perkara yang ajaib. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga. Dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Makasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Engkau baik ya Allah, Engkau baik Tuhan. Sikana rabaya labu. Terima kasih ya Tuhan buat penyertaan-Mu, buat perlindungan-Mu. Syukur bagi-Mu ya Tuhan, syukur bagi-Mu. Kami menyembah-Mu, kami tinggikan Engkau. Haleluya. Sadarabaya labaya labu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Makasih Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, ku sembahkan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan. Dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Makasih Tuhan, sungguh Engkau baik, Engkau dahsyat. Syakana rabaya labu.
apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus. Katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu kami sembah Engkau, ku sembah. Katakan dengan sungguh-sungguh, sembah Dia, beri yang terbaik. Walaupun di rumah, percaya bahwa Dia ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Kami sembah. Oh, ku rindu. Sekali lagi katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan. Boleh beri tepuk tangan buat Tuhan yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Syakana Rabaya Labu. Haleluya. Sikana Rabaya Labu. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan Engkau. Oh, Syakana Rabaya Labu. Engkau dahsyat ya Allah, Engkau ajaib. Oh, Syakana Rabaya Labu. Engkau ajaib ya Allah, tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu Yesus. Haleluya. Mari sembah Dia. Mari yang bisa berbahasa roh, mari berbahasa roh. Mari pagi hari ini beri yang terbaik buat Tuhan. Agak banyak Engkau ada di gereja, Engkau ada di banyak di tempat ini. Mari berdoa, berdoa lebih lagi. Curahkan kuasa-Mu pagi hari ini Tuhan buat setiap jemaat-Mu. Curahkan mujizat-Mu ya Tuhan bagi setiap jemaat-Mu. Syakana rabaya labaya labu. Syakana rabaya labaya 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 labaya. Makasih Tuhan. Terima kasih. Oh, Syakana rabaya labu. Haleluya. Engkau baik, Engkau baik. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu.
Engkau baik. Oh, makasih. Kau ajaib ya Allah. Syakana rabayalabo. Yesus. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Makasih Tuhan, Kau dahsyat Tuhan. Syakana rabayalabu, Kau dahsyat. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Sungguh Kau hebat Tuhan, sungguh Kau dahsyat. Kami bersyukur Engkau ada di tengah-tengah kami. Saat kami menyembah Engkau, saat kami meninggikan Engkau, Kau sudah melakukan mujizat. Kami percaya pagi hari ini Tuhan, yang sakit sudah disembuhkan, yang terikat sudah dibebaskan. Kami yakin dan percaya mujizat pasti terjadi. Mujizat pasti terjadi. Boleh beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Katakan haleluya. Terpujilah namamu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita sudah diberkati, kita katakan amin. Amin. Sekali lagi dong, kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, oh sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Mana jempolnya buat Tuhan? Oh, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Oh, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus
Yesus baik, sangat baik. Oh, untuk selama-lamanya Tuhan. Sekali lagi. Oh, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Dia baik, sangat baik, amat baik. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus baik, dahsyat. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Makasih Tuhan buat sukacita pagi hari ini, buat damai sejahtera, buat berkat, buat mujizat yang kami terima. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Dan ini saatnya Tuhan, kami akan siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, urapi kami semua dalam nama Yesus. Makasih Tuhan. Obat, Kau dahsyat. Haleluya. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih. Makasih Tuhan. Boleh saya undang untuk bangkit berdiri walaupun kita ada di rumah. Siapkan hatimu. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Hormati hadir pagi hari ini. Dia ada di tengah-tengah kita. Percaya hari ini Tuhan pasti tolong. Di saat kami Tuhan membutuhkan pertolongan, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini
Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kita serahkan kepada hamba-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk waktu yang Kau berikan bagi kami pagi hari ini. Kau masih memberi kesempatan bagi kami untuk kami boleh terus meninggikan nama-Mu. Bahkan kami boleh terus membangun tahta-Mu atas kota kami, atas bangsa kami, bahkan atas keluarga kami, atas apapun juga dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biar melalui ibadah pagi hari ini, pertemuan kami ini, kami rindu nama-Mu semakin ditinggikan, dan kami rindu melalui kehidupan kami, banyak jiwa dimenangkan. Terima kasih, sekali lagi tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, orang-orang yang kami kasihi, seluruh harta benda yang telah Kau percayakan bagi kami percaya semua aman dalam perlindungan kuasa darah Yesus. Bahkan untuk jaringan internet ini Tuhan kami serahkan kepadamu. Kami percaya semua boleh berjalan dengan baik di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kalau sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu, kembali Roh Kudus yang mengurapi kami semua. Secara khusus buat hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Allah, Roh Kudus urapi lebih lagi di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang siap diberkati Tuhan dan menerima mujizat Allah, kita mau katakan amin. Baik Bapak Ibu, Shalom. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Mantap. Oke, terima kasih untuk Koir. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih juga untuk worship leader yang sudah membawa kita untuk kita boleh masuk di dalam hadirat Tuhan. Saudara percaya waktu tadi kita memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan, ada hadirat Tuhan. Amin ya. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan ketika nama Tuhan ditinggikan, Allah bertahta atas pujian umat-Nya. Nah, ketika kita memuji, meninggikan nama Tuhan, saya percaya kehadiran Tuhan itu ada di dalam setiap kehidupan kita. Ya walaupun kita enggak bertemu secara fisik, ya melalui media ini, melalui Zoom ini, tetapi kita percaya bahwa kuasa Tuhan itu tidak dibatasi oleh apapun juga ya Bapak Ibu Saudara ya. Kalau kita berjauhan, kita ibadah melalui Zoom ini, kita semua percaya bahwa kuasa Tuhan sanggup bekerja. Katakan amin. Nah Bapak Ibu pagi hari ini izinkan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Yohanes pasal 2 ayat 1 dan 11. Mari kita sama-sama buka gadget Bapak Ibu Saudara atau Alkitab Bapak Ibu Saudara, kita buka di dalam Yohanes pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Yohanes pasal Oke, terima kasih ya untuk media. Nah, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya.
Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara, saya akan kasih tema untuk pagi hari ini, mujizat masih ada. Katakan mujizat masih ada. Baik Bapak Ibu. Nah, kenapa saya kasih judul mujizat masih ada? Nah, saudara, di Alkitab kan menjelang kedatangan Tuhan itu semakin banyak orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, semakin banyak kejahatan-kejahatan semakin meningkat. Nah, saudara, di zaman yang modern ini, perkembangan teknologi semakin canggih, saudara. Ya, kemarin saya baca beberapa artikel di beberapa negara bagian, negara-negara canggih, negara-negara modern, saudara. Kalau seseorang ingin memiliki anak, nah negara ini udah mulai artinya udah mulai berusaha dengan kepintarannya sendiri, dengan teknologi yang ada, sehingga waktu seseorang ingin memiliki seorang anak, mereka tanpa melakukan hubungan ya sebagai layaknya suami istri, saudara. Mereka itu artinya mulai ada satu tempat untuk menyimpan benih, saudara. Benih sperma ya, artinya ketika hubungan suami istri itu terjadi, ada pembuahan. Nah, negara ini mulai menciptakan satu tempat sehingga sperma ini disimpan, bukan lagi di dalam perut kandungan, saudara. Nah, ini satu sisi memang kita bisa takjub gitu kan dengan teknologi modern, tetapi di satu sisi kalau kita mau lihat ini mulai agak sedikit artinya mulai sedikit, kalau kita nggak kuat, ini mulai sedikit menggerus hati kita, iman kita, bahwa mereka mulai menciptakan segala sesuatu menurut kepintaran mereka, sebenarnya. Nah, kalau kita bicara mujizat itu kan artinya campur tangan ilahi. Benar ya Bapak Ibu ya, yang setuju katakan amin. Nah, waktu kita bicara mujizat itu karya Tuhan, bukan pekerjaan manusia. Nah, itu mujizat, saudara. Artinya, kenapa saya sampai memberi judul tema khotbah kita pada pagi hari ini, mujizat masih ada. Artinya, pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan, itu masih tetap ada, saudara. Sebab banyak saudara yang masih tetap percaya bahwa mujizat yang Tuhan lakukan ada sampai hari ini. Angkat tangannya. Ya, itu saudara. Kenapa saya katakan mujizat masih ada? Di negara-negara tertentu mereka udah mulai lagi tidak percaya adanya Tuhan, saudara. Kenapa? Karena mereka merasa udah pintar, saudara. Mereka merasa mereka mulai bisa menciptakan yang nggak percaya sama Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu, kemarin ada di berita NASA ya, kalau nggak salah NASA itu mulai meneliti planet Mars, dan NASA pun mulai melakukan uji coba untuk helikopter kecil gitu, saudara. Artinya ada mulai ujian-ujian yang secara manusia dengan kepintaran mereka. Ya, satu sisi untuk teknologi canggih, benar ya saudara. Tetapi kalau kita nggak hati-hati, kita nggak kuat, ini membuat iman kita mulai lemah. Ya, negara-negara tertentu mereka mulai bangga dengan kepintaran mereka. Mereka merasa bukan Tuhan yang melakukan segala sesuatunya. Mereka merasa ini kepintaran mereka, bahwa mereka nggak sadar bahwa mereka diciptakan Tuhan.
Bukankah kita diciptakan itu karya Tuhan ya saudara ya? Amin ya. Nah kembali di dalam ayat pembacaan kita di dalam Yohanes pasal 2. Ada satu keluarga saudara. Nah kita pagi hari ini belajar bagaimana kita bisa mengalami mujizat yang daripada Tuhan. Kalau kita baca konteksnya di dalam Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11, bagaimana Yesus melakukan mujizat air menjadi anggur, saudara. Nah ini mujizat yang daripada Tuhan, karya Tuhan. Nah saudara, kenapa sehari ini saya juga rindu menyampaikan mujizat masih ada? Saudara kalau boleh jujur, saya ini orang yang mengalami banyak mujizat. Ya, saya terikat dengan obat-obatan, saudara. Tetapi oleh karena mujizat Tuhan, oleh kasih karunia Tuhan, saya mengalami kelepasan. Itu mujizat, saudara. Artinya tidak ada campur tangan manusia. Ini betul-betul campur tangan Tuhan yang menjamah saya, yang melepaskan saya dari segala keterikatan. Nah itu mujizat. Nah, waktu beberapa tahun yang lalu, beberapa bulan yang lalu dah, saya mengalami sakit juga, saudara. Sakit paru-paru, kronis, saudara, sampai muntah darah. Tetapi kembali, saya menerima mujizat Tuhan, saudara. Saya disembuhkan Tuhan, total disembuhkan Tuhan. Sampai hari ini saya ada, saudara. Itu semua karena kebaikan Tuhan, itu semua karena mujizat Tuhan. Nah, bukankah mujizat yang terbesar itu keselamatan daripada Tuhan? Keluarga kami, saudara. Keluarga saya mengalami mujizat banyak. Keluarga saya yang belum percaya kepada Tuhan, satu persatu mereka mulai diselamatkan. Itu mujizat Tuhan, saudara. Jadi saya mau katakan mujizat Tuhan masih ada. Yang setuju katakan amin. Nah sekarang kembali saudara, bagaimana caranya supaya kita bisa mengalami mujizat yang daripada Tuhan sesuai konteks pembacaan ayat di dalam Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Saudara tadi kita baca bahwa di situ dikatakan ada satu keluarga mengadakan perkawinan. Setuju ya? Perkawinan di Galilea. Ada satu keluarga melangsungkan pernikahan. Saya percaya keluarga ini mempersiapkan segala sesuatunya. Benar ya? Kita dulu yang pernah menikah pasti segala sesuatunya kita persiapkan. Bahkan mungkin di sini ada orang tua yang mau menikahkan anaknya, pasti segala sesuatu dipersiapkan. Kita mulai siapkan budgetnya, kita siapkan gedungnya, kita mulai cari riasnya gitu kan, rias pengantin, makanannya. Bahkan kita segala sesuatunya mau segala sesuatunya itu berjalan dengan baik. Ya setiap pernikahan, setiap apapun juga yang kita persiapkan, pasti semuanya itu dipersiapkan dengan matang, saudara. Supaya apa? Supaya jangan sampai terjadi ya kekacauan gitu kan. Pasti kalau terjadi sesuatu yang tidak baik, waktu kita melangsungkan apapun juga gitu kan, waktu melangsungkan kita pesta, pasti kalau terjadi sesuatu yang tidak baik kan pasti malu gitu kan. Malu banget. Nah, kembali saudara kalau di dalam Yohanes pasal 2, mereka saya percaya mereka sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Mereka sudah mempersiapkan anggur karena menurut adat orang Yahudi, menurut adat mereka, waktu mereka melangsungkan pernikahan, mereka itu mempersiapkan anggur, saudara. Karena anggur itu buat mereka sesuatu yang luar biasa. Nah, tapi tiba-tiba, saudara, waktu mereka melangsungkan pernikahan, waktu mereka bersukacita, tiba-tiba anggurnya habis, saudara. Nah, seberapa banyak kadang-kadang di dalam kehidupan kita, segala sesuatu yang kita persiapkan, segala sesuatu yang kadang-kadang di dalam kehidupan kita semuanya berjalan mulus, semuanya berjalan lancar, tapi tiba-tiba gitu saudara ya, suddenly tiba-tiba tuh ada sesuatu yang kadang-kadang di luar dugaan kita. Kadang-kadang itu membuat kita panik, takut, khawatir. Benar ya saudara, apa yang kita sudah persiapkan, bahkan saya percaya ibadah ini pun kita persiapkan segala sesuatunya dengan baik gitu kan. Tapi kadang-kadang ada satu kendala, ada satu masalah yang memang semuanya itu di luar kendali kita. Nah, apa yang menjadi respon kita? Ya, di dalam pekerjaan kita,
di dalam usaha bisnis kita. Secara manusia kita semuanya mau berjalan lancar. Tapi kadang-kadang tiba-tiba, saudara. Tiba-tiba apa yang sudah kita planning, tiba-tiba apa yang sudah kita rencanakan, semuanya berubah. Nah, kita mau belajar. Respon apa yang harus kita lakukan, saudara. Kita belajar di dalam Yohanes pasal 2 ini. Ketika keluarga ini mulai kehabisan anggur, ya memang secara manusia mereka panik, saudara. Mereka takut karena mereka malu. Nah, apa yang mereka lakukan, saudara? Ini kita mau belajar. Yang pertama, jadi ada 4 hal yang saya mau bagikan pada pagi hari ini untuk kita benar-benar mengalami mukjizat yang daripada Tuhan. Yang pertama, saudara, ayat yang kedua, Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Jadi poin yang pertama, saudara, untuk kita menerima mukjizat daripada Tuhan, saudara harus banyak melibatkan Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Nah, ketika di dalam keluarga ini kehabisan anggur, Ibu Yesus datang kepada Yesus, Ibu Yesus datang kepada Yesus melaporkan mereka kehabisan anggur. Artinya apa? Mereka melibatkan Tuhan Yesus. Sebab banyak saudara yang mau melibatkan Tuhan Yesus. Dalam hal apapun juga, di dalam pekerjaan. Kita mau artinya melibatkan Yesus apa sih, saudara? Kita mengikut nyertakan Yesus di dalam setiap apapun juga. Segala sesuatu yang mau kita lakukan, libatkan Tuhan. Dengan cara bagaimana kita melibatkan Tuhan? Dengan doa. Amin ya. Ketika kita melakukan segala sesuatu, ketika kita mau bekerja, kita doa dulu, saudara. Ketika kita mau melakukan pelayanan, kita mau doa dulu, saudara. Tadi Pak Irawan sebagai gembala di tempat ini, 5:30 ya kalau nggak salah melakukan doa. Nah, itu namanya melibatkan Tuhan. Mengikut sertakan Tuhan. Saudara, artinya melibatkan Tuhan itu artinya apa sih? Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita butuh pertolongan Tuhan. Itu artinya melibatkan Tuhan. Tetapi beda kalau orang yang tidak melibatkan Tuhan, orang ini merasa ini semua karena kita. Ini karena kekuatan kita. Enggak, saudara. Di dalam pekerjaan. Di dalam rumah tangga, saya mau katakan, saudara. Hari-hari ini, secara khusus di masa pandemi ini, saya mau katakan, harus banyak melibatkan Tuhan. Mengikut sertakan Tuhan. Di dalam rumah tangga, di dalam keluarga. Di dalam membina keluarga ini, saudara. Ya, sebagai orang tua, ayah, ibu, kita harus banyak melibatkan Tuhan untuk apa? Untuk kita bisa dikasih hikmat sama Tuhan untuk mendidik anak-anak kita. Supaya mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Saudara, kalau kita sebagai orang tua, suami, ibu, mama, papa tidak melibatkan Tuhan, saudara. Aduh, haleluya, saudara, itu akan mati muda. Ya, kenapa? Karena kan di dalam keluarga ini antara suami, istri, orang tua, anak, itu semuanya kan makhluk hidup, benar ya? Mereka itu punya maunya sendiri. Ya, mereka punya karakter mereka masing-masing. Memang agak, ya namanya perbedaan karakter pasti ada gesekan terus, saudara. Tetapi ketika kita banyak melibatkan Tuhan, saya percaya ada hikmat di dalam kehidupan kita. Ketika Bapak Ibu Saudara di dalam rumah tangga melibatkan Tuhan. Kalau mungkin hari-hari ini di dalam keluarga kita, segala sesuatunya berubah. Secara khusus di masa pandemi ini, segala sesuatu mulai berubah. Apa yang sudah kita rencanakan semuanya berubah. Itu membuat kita takut, membuat kita khawatir. Tapi saya mau katakan, saudara, libatkan Tuhan. Suami istri, libatkan Tuhan. Di dalam rumah tangga, ayo libatkan Tuhan. Kalau kita bicara libatkan Tuhan itu membangun mesbah keluarga, saudara. Ya, kalau kita bicara libatkan Tuhan itu artinya kita membaca firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Setia di dalam hal beribadah. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang hadir pada pagi hari ini, orang-orang yang suka melibatkan Tuhan. Yang ngerti kata-kata. Lalu yang kedua, saudara. Yang kedua, supaya kita sungguh-sungguh menerima mukjizat yang daripada Tuhan. Ayat yang keempat. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Garis bawahi, saudara.
apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ketika mereka mulai kehabisan anggur, Ibu Yesus datang kepada Yesus, saudara. Ya seolah-olah memberitahukan kepada Yesus, mereka ini kehabisan anggur. Yesus menjawab apa, saudara? Apa yang kau inginkan dariku? Ya, saatku belum tiba. Nah, apa yang menjadi pelajaran yang kedua, saudara, untuk kita bisa mengalami mujizat yang kedua? Miliki iman, saudara. Nah, ketika Ibu Yesus datang kepada Yesus, Yesus tidak mengiyakan. Itu mereka kehabisan anggur. Ini bahasa saya ya. Ini mereka kehabisan anggur. Yesus tidak menjawab, oh siap, aku lakukan mujizat. Enggak, saudara. Tapi Yesus kembali. Apa yang engkau inginkan dariku, Ibu? Waktuku belum tiba. Ya, artinya apa sih, saudara? Tetapi Ibu Yesus ini yang luar biasa yang saya pelajari. Tetapi ketika Ibu Yesus mendengar perkataan Tuhan Yesus, dia tidak kecewa. Tapi apa, saudara? Malah dia berkata kepada pelayan-pelayan Tuhan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ini iman, saudara. Ibu Yesus memiliki iman bahwa Yesus sanggup melakukan mujizat. Dia mengambil tindakan, dia mulai berkata kepada pelayan-pelayan itu, apa yang dikatakan Yesus perbuatlah, lakukan oleh kalian. Itu bahasa saya, saudara. Saudara, di hari-hari masa pandemi ini, kita harus memiliki iman yang kuat. Yang mau katakan amin. Kita buka di dalam Markus 11. Markus 11 ayat yang 23 dan 24. Saya akan bacakan. Markus 11 ayat 23 dan 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, ayat 24 ya, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Katakan amin. Nah, apa yang menjadi permohonan doa kita pada pagi hari ini? Kalau Bapak Ibu, di antara Bapak Ibu Saudara yang rindu mengalami mujizat, kesembuhan dari sakit penyakit, saudara libatkan Tuhan. Percaya. Firman Tuhan katakan apa saja yang telah diterima. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta. Saudara minta apa pagi hari ini? Dan kamu doakan, percayalah bahwa kamu sudah menerima. Saudara minta mujizat daripada Tuhan, keselamatan daripada Tuhan. Saudara rindu di dalam keluarga, suami kita diselamatkan. Saudara rindu di dalam keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, siapapun mereka. Saudara bawa dalam doa pagi hari ini. Tuhan, kami rindu mereka diselamatkan. Tuhan, kami rindu suami saya diselamatkan. Saudara percaya. Saudara telah menerima keselamatan dari mereka, diselamatkan Tuhan. Mereka disembuhkan Tuhan. Kalau mungkin saudara berdoa minta kesembuhan daripada Tuhan. Kalau mungkin saudara mengalami sakit penyakit, saudara berdoa minta mujizat yang daripada Tuhan. Tuhan sanggup melakukan mujizat dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kalau Tuhan sanggup menyembuhkan saya, kalau Tuhan sanggup melepaskan saya percaya Tuhan juga sanggup. Tuhan yang sama, Tuhan yang saya sembah, Yesus Kristus, sanggup menyembuhkan Bapak Ibu Saudara. Sanggup melepaskan Bapak Ibu Saudara. Apapun, ikatan-ikatan apapun juga. Kalau mungkin di antara Bapak Ibu Saudara ada ikatan-ikatan dosa, keterikatan kita yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Ikatan-ikatan apa itu? Saudara sendiri yang tahu. Saudara yang mengerti kalau saudara sendiri masih terikat dengan apa. Berdoa minta pelepasan daripada Tuhan. Amin. Kembali di dalam Yohanes pasal 2. Saudara. Yang ketiga, bro. Yang ketiga, saudara. Ayat yang ke-7.
Ayat yang ketujuh, saudara. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Yohanes pasal 2 ayat yang ketujuh. Yesus berkata pada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Yang ketiga, saudara. Bagaimana supaya saudara dan saya menerima mujizat yang daripada Tuhan. Ayat yang ketujuh. Yesus berkata, garis bawahi saudara, Yesus berkata artinya apa? Ada firman Tuhan. Ya kalau kita baca di dalam Kejadian pasal yang pertama, bukankah Allah berfirman? Segala sesuatu dijadikan oleh firman Allah, saudara. Dengan kata lain, saudara, harus ada firman Allah di dalam setiap kehidupan kita. Kita harus memiliki rema, kita harus memiliki suara Tuhan di dalam kehidupan kita. Dengan cara bagaimana kita bisa hidup dengan firman Tuhan. Ya Alkitab, saudara ya. Ada firman, ada rema. Ada suara Tuhan, ada pesan Tuhan, ada firman Tuhan yang diberikan di dalam kehidupan kita, di dalam rumah tangga kita. Ketika kita berdoa, saya percaya ketika kita berdoa, pasti Tuhan jawab dengan kebenaran firman Tuhan. Benar ya saudara, ada firman Tuhan. Yang keempat, yang terakhir saudara. Ya dengan cepat ya. Dan yang terakhir ayat yang ke-8, Yohanes pasal 2 ayat yang ke-8. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Dan yang terakhir saudara, yang keempat, bagaimana supaya saudara dan saya menerima mujizat yang daripada Tuhan. Saudara, di situ ada kalimat, mereka pun mengisi sampai penuh. Mereka pun membawanya. Artinya apa? Pelayan-pelayan Tuhan itu taat, benar ya. Ketika Yesus memerintahkan untuk mengisi air itu, mereka lakukan. Nah, ketika Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta itu. Jadi yang keempat, yang terakhir, bagaimana saudara dan saya menerima mujizat yang daripada Tuhan? Saudara harus taat melakukan firman Tuhan. Ini nih yang luar biasa, saudara. Ya, bukan cuma sekedar kita harus melibatkan Tuhan. Kita memiliki iman. Ya, kita memiliki firman Tuhan, mendengar suara Tuhan. Tetapi kalau satu ini nggak dilakukan, saudara, ketaatan ini nggak dilakukan, percuma, saudara. Ketika saudara berdoa, minta jawaban Tuhan, pasti Tuhan jawab. Saya percaya ketika Bapak Ibu Saudara berdoa, bergumul, pasti Tuhan kasih jawaban, saudara. Tapi masalahnya kadang-kadang seperti ini. Ketika Tuhan berfirman, kadang-kadang kita nggak taat untuk melakukan. Saudara. Kalau kita di dalam Alkitab, banyak orang-orang yang mengalami mujizat ketika mereka taat. Yosua, waktu Yosua diperintahkan oleh Tuhan menyeberang sungai Yordan, Yosua taat, saudara. Terjadi mujizat. Naaman, waktu perwira punya penyakit kusta, diperintahkan oleh Tuhan, oleh Nabi Elisa ya kalau nggak salah. Untuk apa? Untuk mandi di sungai Yordan, saudara. Tadinya dia nggak taat, protes, saudara. Masa saya perwira gitu kan disuruh mandi di sungai yang kotor. Dia berharap Tuhan itu menumpangkan tangan, bukan Tuhan, Elisa. Awalnya seperti itu, tetapi bujangnya bilang, taati aja. Lalu perwira ini taat, saudara. Taat apa yang dilakukan oleh Elisa. Akhirnya apa? Menerima kesembuhan. Nah yang terakhir, ayo kita taat melakukan firman Tuhan. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan pagi hari. Kalau di antara Bapak Ibu Saudara mendapatkan suara Tuhan, ayo lakukan, taat. Justru waktu kita melakukan firman Tuhan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati, benar ya saudara ya. Ketika kita mendengar suara Tuhan, saudara nggak melakukan, nggak ada mujizat. Tetapi ketika firman Tuhan ada dalam kehidupan, kalau Tuhan suruh melangkah, saudara harus melangkah. Catatannya harus melangkah. Ketika Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, cedoklah air,
Masukkan air ke dalam tempayan. Coba saudara bayangkan kalau pelayan itu nggak taat. Nggak mau Tuhan apa-apaan gitu kan di bahasa saya. Nggak akan terjadi mujizat. Tetapi pelayan-pelayan itu taat. Nurut saudara. Ayo saya berdoa untuk Bapak Ibu Saudara, jemaat yang ada di JRC, memiliki ketaatan kepada Tuhan. Dengan cara bagaimana? Melalui pemimpin rohani kita. Melalui firman Tuhan. Saudara percaya pemimpin rohani kita ditetapkan oleh Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Kita sebagai jemaat, saya sebagai pengerja, saya berusaha untuk taat. Melakukan apa yang sudah diperintahkan oleh pemimpin-pemimpin rohani. Saya percaya mereka pemimpin-pemimpin rohani adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Mereka mendengar suara Tuhan dan mereka mulai memerintahkan kepada kita. Kita taat. Seperti sekarang, kita nggak boleh dulu ibadah onsite. Ya taat, saudara. Ya walaupun secara manusia, secara hamba Tuhan, kita mulai, aduh kapan ya, sampai kapan ya ini berlalu, sampai kapan ini badai berlalu. Tapi kita mau taat, saudara. Saya percaya, waktu kita taat, Tuhan dipermuliakan. Kita mengalami mujizat yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, sama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu, di mana Engkau mengajar kepada kami, bahkan memperingati kami, bahwa mujizat-Mu masih ada, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Mujizat-Mu tidak akan pernah berubah. Kalau Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat bagi hamba-Mu, hamba-Mu berdoa bagi hari ini, untuk setiap umat-Mu, jemaat-Mu yang hadir dalam Zoom ini. Mereka yang membutuhkan kesembuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan kesembuhan yang daripada Tuhan, saudara angkat tangan. Saya mau berdoa untuk Bapak Ibu Saudara. Bapak, kalau mungkin di antara mereka ada yang sakit, hamba mau berdoa di dalam nama Yesus. Kesembuhan Allah terjadi bagi setiap mereka yang mengalami sakit penyakit apapun juga. Kalau mungkin di antara keluarga mereka ada yang mengalami sakit, melepaskan kesembuhan Allah terjadi bagi setiap keluarga kami di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan Tuhan. Kalau mungkin di antara mereka ada yang terikat Tuhan, hamba-Mu berdoa, kalau Engkau yang sanggup membebaskan hamba-Mu dari segala ikatan-ikatan narkoba, apapun juga, dilepaskan, dibebaskan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, berkati hamba-Mu penggembalaan Bapak Pendeta Irawan dan bersama istri dan seluruh staf penggembalaan yang ada di JRC ini. Tuhan berkati berlimpah-limpah di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang sudah menerima mujizat Allah, kita mau katakan amin. God bless. Ya, terima kasih Pak buat firman-Nya. Semua diberkati pagi hari ini, amin. Boleh beri tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Shalom. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yudi atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman pertama, ibadah raya GBI Danau Bogoraya dapat diakses di YouTube GBI Danau Bogoraya Minggu 25 April jam 9 pagi, dilayani oleh Pendeta Junianto Naibaho dengan tema Hidup Orang Benar Hidup oleh Iman. Kedua, ibadah raya GBI Jalan Tapos dapat diikuti melalui live streaming pukul 11.00 di YouTube GBI Jalan Tapos Cibinong, dilayani oleh Pendeta Joni Huta Barat dengan tema mensyukuri berkat Tuhan. Yang ketiga, mari kita bertemu dalam kasih-Nya pada The Next Fellowship JRC yang diadakan setiap minggu kecuali minggu ketiga dimulai pukul 7.00 melalui Zoom meeting. Pembuatan dan pengambilan KTJ dapat menghubungi Bapak Pendeta Irawan Timothy atau Ibu Theodor. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan online, dapat mengirimnya melalui transfer rekening atau scan QR code yang ada di layar.
Demikian pengumuman minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat firman yang Tuhan sudah sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Yudi Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan Tuhan. Bukan hanya menjadi pendengar saja Tuhan, tapi menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu terang bagi kami Tuhan. Firman-Mu penuntun langkah kami Bapa. Berikan kami kekuatan kemampuan ya Roh Kudus. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu, pelayanan keluarganya Tuhan. Apapun yang dikerjakannya Tuhan buat berhasil Tuhan. Pakai lebih lagi pengurapan Tuhan terjadi 2 kali lipat bahkan 3 kali lipatnya Tuhan, sehingga Bapak Yudi dapat melayani Tuhan sesuai panggilan Tuhan dalam hidupnya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Tuhan di pengembalaan GBI JRC Tuhan, Pak Irawan dan istri beserta kedua anaknya Tuhan memberkati Tuhan, mengurapi lebih lagi Tuhan Yesus. Gak sungguh Tuhan dapat terus menopang jemaat-Mu Tuhan, menjadi kepanjangan tangan Tuhan bagi kami, bahkan bagi jemaat-Mu, bahkan bagi banyak orang Tuhan, sehingga membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa saat ini buat jemaat JRC Tuhan yang hadir maupun yang belum hadir Tuhan. Kau memberkati mereka semua Tuhan Yesus. Yang dalam sakit Tuhan berikan kesembuhan, dalam kekurangan Tuhan berikan kecukupan, dalam apapun yang terjadi dalam kehidupan mereka Tuhan campur tangan. Kami percaya mujizat masih ada Tuhan, Allah yang sanggup melakukan segala perkara bagi kami. Bapak, pagi hari ini kami berdoa buat Hana Tuhan, memberkati pekerjaan usaha yang dilakukan, keluarganya Tuhan memberkati, berkati juga Ibu Kristiana Fianti dan suami beserta keluarganya Tuhan Yesus, memberkati Ibu Nina Putu Hena Tuhan, memberkati segala yang dikerjakannya, keluarga besarnya juga memberkati Ibu Elizabeth Tuhan, Pak Sudung beserta anak-anak Tuhan, memberkati apapun yang dikerjakan mereka Tuhan buat berhasil Bapak, memberkati Pak Edi, berkati Tuhan pelayanannya, pekerjaannya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, memberkati juga Chris, Linda Tuhan, beserta Fed, papa mertuanya Tuhan, seluruh keluarganya Tuhan memberkati Bapak. Berkati Bu Hari, Bu Erika, setiap pekerjaan tangan yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Anak-anak juga Tuhan memberkati Bapak. Berkati Bu Devi Novinda, Robin Tuhan, beserta anaknya Tuhan memberkati Bapak. Berkati AG dan keluarga, anak-anak Tuhan juga memberkati. Berkati Rista saat ini Tuhan Yesus. Berkati juga Om Tunggul Tuhan. Memberkati Randy, Ibu Susilawati Trisno, Ibu Latina Tuhan Yesus, bahkan semua jemaat Tuhan yang belum sempat hadir pagi hari ini Tuhan memberkati Bapak. Bapak, pagi hari ini kami berdoa khusus buat conference Tuhan. Saat ini Tuhan yang menjadi pergumulannya Tuhan. Kami percaya Tuhan, dengan firman yang sudah Tuhan sampaikan, mujizat masih ada Tuhan. Conference akan mendapatkan pekerjaan yang diinginkan Tuhan. Bahkan Tuhan kami percaya pekerjaan yang akan Tuhan berikan, itu Tuhan sudah siapkan, Tuhan sudah tempatkan Tuhan, untuk membawa conference memberitakan kebaikan Tuhan dalam kehidupannya. Kami percaya Tuhan, mujizat terjadi Bapak buat conference. Conference akan segera mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kasih karunia Tuhan dalam hidupnya. Bapak, Engkau juga memberkati Tuhan Yesus keluarga Mama beserta keluarga besarnya conference juga Tuhan Yesus. Memberikan kesehatan sempurna Tuhan terjadi buat conference dan keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak buat pagi hari ini Tuhan. Ini ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pagi Tuhan, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu hari ini. Kepada kami, jemaat-Mu, kami berdoa pertama untuk bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, Tuhan berkati bangsa dan negara kami. Tuhan berkati pemimpin bangsa kami, Pak Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, beserta menteri-menterinya dalam memberkati Tuhan Yesus. Tuhan berkati dari jajaran gubernur sampai dengan RT dan memberkati Tuhan para pemimpin bangsa kami agar bisa memimpin bangsa kami dengan baik. Dan kami percaya Tuhan bangsa kami akan menjadi lebih baik lagi ya Tuhan Yesus. Tuhan berkati ya Tuhan segala yang Kau izinkan untuk bencana alam. Tuhan berkati terkhusus untuk kapal Nenggala 405 yang saat ini dalam pencarian ya Tuhan. Dan Tuhan berkati Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan segala sesuatu adalah atas izin Kau saja ya Tuhan. Tuhan berkati terkhusus untuk keluarga yang berikan ketabahan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Terima kasih Bapak, kami berdoa juga untuk memimpin rohani kami Tuhan. Tuhan berkati untuk pemimpin Pak Ruby Nadi Abraham, Tuhan berkati untuk Pak Miko Notoraharjo, Tuhan berkati untuk Pak Sukadi Rusdi ya Bapak, Tuhan berkati untuk gembala kami di Tapos, Pak Lukas Parsono, dan terlebih untuk gembala kami di Yesus. Tuhan berkati untuk Pak Irawan Timothy ya Bapak, Tuhan berkati pimpin gereja kami ya Tuhan, dan kami percaya Tuhan bahwa itu adalah rencana bagi Bapak. Tuhan berkati mereka untuk menjadi bagian yang sangat mulia Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus, setelah doa dan permohonan kami Tuhan, kami lakukan di dalam satu nama Tuhan Yesus. Dan sebelum kami berpisah, kiranya Tuhan berkati Tuhan melalui berkat dari hamba. Baik, mari kita satukan hati, kita mau berdoa untuk mereka yang berulang tahun, hamba-hamba Tuhan yang di bulan April ini, Tuhan sudah tambahkan usianya 1 tahun. Mari kita angkat tangan, kita berdoa, kita menopang mereka. Bapa, di dalam nama Yesus, sungguh kami bersyukur untuk hamba-hambamu yang di bulan April ini, mereka Tuhan sudah tambahkan usianya 1 tahun lagi. Kami percaya seiring bertambahnya usia mereka, kami percaya berkat-Mu semakin terus ditambah-tambahkan bagi setiap kehidupan mereka. Hikmat-Mu terus ditambah-tambahkan atas setiap kehidupan mereka. Bahkan otoritas Allah, wibawa ilahi turun atas setiap kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Mazmur 91 digenapi atas setiap kehidupan mereka. Dijauhkan, diluputkan dari segala mara bahaya apapun juga. Mereka akan menjadi terang, mereka akan menjadi berkat dimanapun mereka berada. Dan melalui kehidupan mereka, nama-Mu dipermuliakan. Tuhan berkati keluarga lepas keluarga. Keluarga mereka semuanya diberkati. Apa saja yang mereka lakukan, Tuhan membuatnya berhasil dan beruntung. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus untuk ibadah pagi hari ini. Kalau sebentar kami akan melakukan segala aktivitas kami. Dan kami berpisah di dalam Zoom ini. Kami siapkan hati kami untuk menerima berkat-Mu. Mari kita angkat tangan, kita siapkan hati kita untuk menerima berkat mujizat yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya berkat daripada Allah Bapa dan cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kekuatan pengurapan daripada Allah Roh Kudus. Turun bagi setiap kehidupan kita, mulai pagi hari ini, sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput setiap kehidupan kita di awan-awan yang permai. Setiap kita yang percaya dan sudah menerima mujizat daripada Tuhan, kita mau katakan, amin. Oke. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku dari mara malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin